Halo semuanya, kita kembali lagi di Ngelantur Indonesia. Ini video bener-bener dadakan sekali bos. Karena ini sebenarnya video yang tidak mau gua kasih hari ini. Cuma karena berhubung harusnya hari ini adalah Old But Gold ya. Segmen Old But Gold. Tadi semoga kalian udah ada beberapa yang nonton kan. Sampai setengah siapa tahu udah ada yang nonton. Tapi tiba-tiba di gua delete kan tadi kan. Ya itu gara-gara kecerobohan editor gua. Mohon maaf sekali ya. Ya karena ada yang ke-mute gitu videonya, gua langsung tegur editor gua, makanya kita ganti langsung, gua inisiatif bikin langsung video ini. Ya. Kali ini gua pengen ngebahas topik yang sebenarnya ditanyakan dari live. Jadi buat yang belum tahu nih, Ngelantur tuh biasa ada live hari Jumat atau Sabtu, biasa Sabtu lah, Sabtu malam gitu. Dan waktu itu ada yang nanyain ke gua, "Bang, kira-kira kalau misalnya Indonesia nih, perfilmannya go internasional gitu, genre apa sih yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan kita?" Gitu. Nah, sebenarnya gue pengen bahas ya, lengkap sekali, cuman gue pengen mulai dari dasarnya dulu nih. Sebelum kita ngomongin masalah go internasional, yang pertama-tama harus kita benahi itu adalah nasionalnya dulu. Itu yang jadi masalah. Jadi gue pengen bahas dulu. Kenapa sih kita harus ngomongin industri perfilman dalam Indonesia? Sebenarnya kegunaannya apa sih? Jadi gue pengen kasih tahu gampangnya tuh gini, ya. Gampang gini. Indonesia ketika kita bikin punya industri perfilman itu adalah salah satu senjata yang sangat-sangat efektif untuk bisa menaikkan pendapatan nasional kita. Ya, mungkin baik yang masih meremehkan perfilman gitu, karena memang lagi-lagi ya masyarakat Indonesia dari awal setiap kali gue bikin segmen no edit ya yang kayak gini nih, yang tanpa editan sama sekali, biasanya kan ngomongin LGBT, feminisme. Waktu itu gue juga pernah bahas mengenai, kalau nggak salah atau di hottex ya waktu itu ya, yang gue ngomongin masalah ini nih, Indonesia nih permasalahan kita apa sih. Nah, gue pengen bahas lanjutannya di sini gitu, gimana caranya kita bisa expand ke go internasional. Tapi masalah nasional ini kita harus tahu dulu, kita harus percaya dulu nih, seni kita itu sebenarnya bisa meningkatkan permasalahan kemiskinan di Indonesia, meningkatkan pendapatan nasional. Caranya gimana? Gini, film menurut gua ya, ini mungkin debatable ya, tapi kalau buat gua film itu adalah salah satu kesenian yang paling kompleks. Kenapa? Karena film itu terdiri dari berbagai macam kesenian yang ada di dunia ini. Ya, lu mau apa aja ada, mau musik, ya kan? Ada dalam film, komposer gitu kan, scoring, soundtrack, berbagai macam, ya kan. Lu mau dari segi visual, wah lebih parah lagi kan, sinematografinya, DOP-nya, director of photography, itu kan kesenian juga. Acting, aktor, ya kan, theatrical, itu kan kesenian juga. Belum productionnya, ya, art productionnya, kostumnya lah, make up, itu kan art juga, itu seni juga. Jadi segala hal yang di dalam film itu, yang berbagai macam elemen yang dijadikan satu dalam sebuah film, ya, makanya gue bilang itu puncak kesenian. Makanya sutradara itu menurut gue bebannya luar biasa besar. Memang dia adalah otak sesungguhnya dari kesenian itu. Kalau buat gue ya, ini pendapat gue pribadi. Makanya gue selalu adore sutradara yang memang keren banget filmnya, karena memang dia bisa menggabungkan semua elemen kesenian ini gitu loh. Nah, dari itu aja sebenarnya kita bisa beda tuh berapa banyak macam uang, bukan berapa macam uang, maksudnya berapa macam kesenian yang bisa dijadikan duit, yang bisa kita jadikan pendapatan gitu loh. Gue kasih contoh misalnya nih ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat kita tahu sendiri lah, itu core-nya perfilman dalam dunia, industri perfilman Hollywood ya kan, Amerika Serikat. Nah, Amerika di tahun 2019 itu dapat 35 miliar US dollar men, cuma dari industri perfilman. Dan ada 2 juta orang yang mendapatkan ya lapangan pekerjaan nih dari industri perfilman di Amerika itu 2019. Apalagi sekarang lebih parah lagi, meskipun sempat turun gara-gara COVID ya. Nah, gak usah ngomongin jauh-jauh, ah bang, Amerika Serikat kejauhan, udah terlalu maju ya, kita ngomongin aja Bollywood. India ya, India itu bisa dapetin 2,5 miliar US dollar men, gara-gara industri perfilman. Artinya apa? Film ini sangat-sangat apa ya, senjata yang efektif sekali nih. Kalau misalnya pemerintah mau fokus ke dalam perfilman, ya kan, kemarin sebenarnya kita udah melewati debat kelima cawapres, ya, capres cawapres, dan itu topiknya menyangkut juga kan masalah kebudayaan perfilman. Ada sempat dibahas juga sama Pak Ganjar kalau nggak salah. Ya, itulah sebenarnya harus ditingkatkan gitu. Karena memang kita kebudayaan kan multikultural, banyak sekali kebudayaannya, dari Sabang sampai Merauke tuh kita bisa hitung beribuan lah kebudayaan kita, kesenian kita gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa pakai, kita expand ke luar negeri, ya kan, buat dijadikan uang sebenarnya ya. Itu yang dilakukan sama Korea kan. Korea, gue udah berkali-kali bilang, itu udah kayak ngejajah Indonesia. Kita tergila-gila sama kebudayaan Korea gitu loh. Nah, kenapa kita nggak lakuin hal yang sama gitu? Nah, dengan kita mengexpand seni kita, dan bahkan pariwisata juga kita bisa expand lewat film kita. Karena
Ya misalnya nih film apa tuh Laskar Pelangi, misalnya Laskar Pelangi kan lu bisa lihat keindahan alam seperti apa, atau misalnya Dania Senandung di Atas Awan, film yang mengeksplor keindahan Papua gitu. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri bagi luar negeri. Oh, ternyata Papua seindah ini loh. Nah, masuklah ya kan, turis gitu kan. Oh, itu sumber pendapatan lagi, pariwisata lagi masuknya gitu. Jadi film itu efektif sekali karena film adalah entertain. Jadi sebuah entertainment, sebuah apa, kita bisa menikmati ya menonton film gitu, dan dari situ itu sebuah marketing untuk luar negeri. Ya itu kan yang dilakukan Amerika selalu berkali-kali, bahkan sampai propaganda yang jelek-jelek pun kayak misalnya feminisme LGBT yang gue udah pernah bahas, itu kan propaganda hasil dari propagandanya Amerika yang pengen kasih marketing gitu. Ya Amerika kan gue udah berkali-kali bilang Amerika tuh sebenarnya biasa aja, cuman karena memang mereka pede, kelihatannya keren. Dia ada Hollywood tuh, semuanya ditampilkan lewat film-film ujuk keren ya Amerika ya. Padahal ya lu sebenarnya datang aja nggak segila itu juga gitu loh Amerika gitu ya. Nah, itu masalah nasional. Gimana caranya? Kenapa film itu menjadi salah satu senjata yang sangat-sangat efektif gitu ya. Nah, kita langsung masuk lagi ke uh, apa yang harus kita tonjolkan gitu ketika kita sudah bisa keluarin film ini sampai ke berbagai macam dunia gitu ya, berbagai macam negara maksud gua. Ya, salah satunya adalah dengan cara ya pemerintah. Nanti gue pengen bahas juga nih masalah pemerintah gitu. Cuma paling penting itu justru kita gimana caranya saingin film yang menjadi parameter. Kalau buat gue ya Hollywood. Parameter harus Hollywood. Lu bodo amat. Kita bilang negara berkembang, kita masih miskin, kita belum bisa lah sambil saing-saingin sama Amerika. Enggak, buat gue justru Amerika parameternya kita harus bisa sama nih. Kita harus bisa setarakan sama Amerika. Nah, apakah itu dalam masalah teknis? Menurut gue enggak. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau ngomongin masalah teknis, kita nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang, karena Amerika udah mulai dari tahun kapan, kita baru mulai kapan. Kita baru mulai berkembang nih sekarang, ya kan? Amerika kan dari zaman dulu udah jadi core-nya industri perfilman di dunia, gitu loh. Jadi kalau mau ngomongin teknis, teknologi, ya nggak bakal bisa disaingin lah. Tapi kita harus tonjolkan apa yang menjadi daya tarik kita. Contoh, serial Gadis Kretek kemarin. Serial Garis Kretek, kalau misalnya kita harus compare apple to apple misalnya sama seri-seri Amerika lain yang drama, ya masih jauh kan dari segi teknisnya, ya kan, dari segi actingnya juga ya masih masih beda level lah. Tapi yang bisa kita tonjolkan itu kan adalah kebudayaan kita, kretek itu kan, ya kan, rokoknya itu kan menjadi daya tarik sendiri karena di luar belum ada tuh yang mengeksplor kretek sampai sedemikian rupa dengan dramanya. Itu kan Indonesia, makanya serial Garis Kretek bisa sangat mendunia lewat Netflix gitu. Nah, jadi kita tonjolkan apa yang jadi kekuatan utama kita. Nah, permasalahan berikutnya adalah setelah kita ngomongin masalah, kita tonjolkan apa yang menjadi keunggulan kita, kita masuk dulu ke genre gitu. Karena kalau mau ngomongin menonjolkan keunggulan kita, menurut gua yang paling pertama kita harus tentukan adalah genre filmnya dulu nih. Ya kan, mau kita fokus kemana gitu. Nah, dari berbagai macam genre yang ada action, ada sci-fi, ada drama, ada komedi. Nah, keunggulan kita apa? Kita bedah satu-satu, ya kan? Kalau misalnya kita ngomong nih, ya, drama nih, yang selalu orang-orang bilang kan, Indonesia selalu drama, ya kan, drama, oke. Dramanya bagus, misalnya sinetron kita, ya kan, disukai, ya kan, drama-dramaan. Oke, drama, tapi menurut gue drama itu, kalau kita mau saingin sama Hollywood, menurut gue masih sulit. Kenapa masih sulit? Karena drama adalah, yang paling penting dari drama itu adalah acting pertama. Ya kan, acting. Nah, apakah aktor aktris kita mengalami sebuah kekurangan gitu ya dibandingkan kita compare sama Hollywood? Enggak, sebenarnya dari segi kualitas teknik, ya kan, bakat. Kita banyak kok, sumber daya manusia kita melimpah. Cuma gue nggak tahu kenapa mati ya, sabar. Ya, ini diffuser gue nih, biar ada asap-asap dikit di belakang. Nah, ya kita banyak yang bagus, tapi itu doang. Lu setuju nggak sama gue? Ya, aktor dan aktris Indonesia itu banyak yang punya potensi, tapi yang biasa muncul di film-film kita itu doang. Lu kalau misalnya mau aktor, ya Reza Rahadian lagi, ya kan, Aryo Bayu lagi, Vino G. Bastian lagi, yang cewek siapa? Chelsea Islan lagi, Mbak Dian Sastro lagi, gitu loh. Ya kan, itu aja kemarin baru ya Lutesha, siapa pasti
kita ngeliat ya ini lagi. Kalau lu bandingin sama Hollywood ya kan, wow, udah mereka udah kayak tidak apa ya, pasti muncul lagi aktor baru yang berkualitas gitu. Setiap generasi pasti muncul terus. Nah, kalau kita kayaknya masih terjebak nih. Mungkin belakangan ini ada artis-artis masuk, ya komika udah pasti ya, komika jadi jadi aktor. Ya bagus. Ini mulai ada perkembangan. Cuman ya baik lagi kalau kita lihat track record kita ke belakang, kenapa mati mulu sih? Akhirnya habis ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Cuma gini, ya karena kita selalu pakai itu aja, jadi menurut gue itu kendala tersendiri nih bagi genre drama ya. Kedua, scoring ya, musik. Scoring itu buat gue salah satu hal yang paling penting dalam drama. Contoh kayak misalnya lu nonton Forrest Gump. Kenapa Forrest Gump bisa segila itu? Lu lihat dari opening scene-nya aja dengan musiknya Alan Silvestri itu ya. Terereng 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 dengan bulu yang terbang itu kan keren banget. Indah sekali gitu. Kita bisa terhanyut dalam emosinya. Ya, udah di set up tuh. Itu musik sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Ya, Godfather apalagi drama-drama yang kriminal kayak gitu. Wow, ya. Na 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 na. Ya kan Godfather. Makanya kita bisa impress sekali. Jadi penggabungan antara acting aktornya sama musik itu memberikan dampak yang luar biasa buat genre drama. Nah, tapi kita masih sulit ya menurut gua nyaingin Hollywood. Nah, kita lanjut nih ke genre berikutnya. Gitu, kita genre berikutnya. Ya, action udah nggak mungkin, kita tahu lah, kita udah tahu semua lah. Dari segi budget pertama, teknologinya belum mencukupi, belum memadai, ya kan. Ya semuanya action lah, kita nggak, menurut gue masih nggak mau sampai kapanpun menurut gue nggak bakal bisa menyaingin Amerika, karena Amerika udah mulai duluan gitu ya. Terus yang kedua apa, yang ketiga sci-fi, science fiction sama juga ya kan, apalagi sci-fi gitu, science ya kan, kita teknologi aja nggak digunakan sedemikian baik gitu. Kita kan yang ditonjolkan balik lagi bercanda, yang masuk ke TV kan begitu kan, bukan prestasi kita, bukan gimana caranya pemerintah menginvestasikan uangnya buat teknologi gitu, buat keilmuan ya kan. Ya itu permasalahan. Tapi nah, sisa dua nih ya, menurut gue yang paling utama. Memang masih ada trailer, tapi semuanya gue gabungkan jadi dari dua ini nih ya. Ada horor, ada komedi. Nah, ini dua genre ya dalam film Indonesia menurut gue cukup kuat juga nih. Selain drama juga ada komedi sama horor. Nah, ini menurut gue yang bisa jadi potensi. Tapi kalau buat preference gue pribadi, gue masih jauh lebih pilih komedi. Kalau gue masih pilih komedi. Kenapa? Karena menurut gue film-film komedi Indonesia itu jauh lebih cerdas ya dalam penulisan ceritanya. Rata-rata memang kan dasarnya dari komika kita ya, stand up comedian kita memang berbakat semua. Gue yakin keren-keren semua. Dan bahkan dari komika rata-rata tuh banyak juga tuh yang mulai garap film sendiri. Kayak misalnya Mas Panji Pragiwaksono, Mas Ernest ya, Ko Ernest ya, Raditya Dika, itu kan orang-orang yang berasal dari komika tapi bikin film, bikin cerita yang menurut gue fresh, keren gitu. Sekarang Ko Ernest udah mulai bikin, mulai jadi produser gitu ya, keren. Ini menurut gue karena mereka punya otak kreatif. Karena stand up comedian itu dituntut jauh berpikir lebih dalam lagi dibandingkan horor. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Kalau kita memang secara pendapatan lebih besar di horor, bahkan film terlaris di Indonesia itu kan KKN kan, di Desa Penari, horor. Utama kita memang horor, rakyat paling suka gitu. Nah, tapi kalau buat gue pribadi, lagi-lagi komedi ya, butuh wawasan cerdas, pemilihan diksinya, timingnya itu kan penting sekali dalam komedi. Kalau horor ya menurut gue lebih gampang. Jadi kalau misalnya gue tanya nih ya, lebih gampang buat orang ketawa atau lebih gampang buat orang ketakutan? Coba pikir. Lebih gampang buat orang takut kan? Bener gak? Kalau bikin komedi ya sebenarnya ya buat orang-orang yang memang suka ngelawak sih ya gampang. Tapi kalau takut itu semua orang bisa bikin takut. Dengan kita bikin gelap aja, kita kasih muka horor setan aja udah ketakutan gitu kan. Lo bisa tiba-tiba lagi di toilet, tiba-tiba matiin lampu, itu orang udah takut gitu loh. Segampang itu. Tidak perlu wawasan luas, diksi ya kan, muka konyol, itu kan komedi gitu. Nah, kalau horor lebih gampang buat gua. Makanya kalau buat gua, kalau mau realistis, Indonesia lebih bisa berkembang dalam segi genre horor yang dikembangkan dalam IP-nya, intellectual property-nya gitu, ke luar negeri. Kenapa? Karena nah, kita masuk nih, permasalahannya apa sih dalam genre komedi ya? Gue masuk nih dalam genre komedi. Kalau komedi buat gue tergantung culture-nya nih, masyarakatnya seperti apa. Dan genre komedi itu kan banyak apa ya, jenis ya.
Ya kan ada yang parodi, ada yang satir gitu, ada yang slapstick gitu. Nah, kalau kita ngomongin gimana caranya kita bisa menyaingi kualitas Hollywood sebagai parameter gua tadi. Hollywood itu kita lihat komedi-komedinya lebih banyak itu satir ya. Maksudnya genre komedi yang lebih berpikir gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah dialog yang komedi, kita dituntut untuk berpikir dulu, baru kita bisa ketawa. Itu memang komedi lebih baik seperti itu di Amerika. Itu perbedaannya sama Indonesia. Kalau Indonesia, komedinya lebih menuntut slapstick. Slapstick itu yang bener-bener yang kasar. Komedi kasar, artinya ya pergerakan badan aja nih. Pergerakan badan. Gue kayak gimana kayak, lu bisa ketawa. Nah itu slapstick tuh. Ya, Amerika memang ya ada apa ya, karakter-karakter yang memang sudah sangat-sangat slapstick sekali, udah jadi ikon ya. Contohnya misal Mr. Bean ya, dengan dia cuman kayak gitu-gitu aja udah kayak orang kita ketawa gitu kan, ya kan, yang kayak misalnya dia kayak kaget gitu kita udah ketawa lihat Mr. Bean ya. Atau misalnya Jim Carrey kan dengan muka yang 1.000 wajah konyol sekali, itu kita udah bisa ketawa, slapstick. Atau misalnya kita balik ke zaman dulu Amerika, Charlie Chaplin dengan pantomime dia kan gitu kan, itu bisa bikin kita ketawa. Tapi itu yang benar-benar ekstrim sekali. Mereka sudah kemampuannya di luar rata-rata manusia, udah kayak alien ya. Charlie Chaplin, Jim Carrey, Mr. Bean apalagi gitu ya. Mr. Bean, si Rowan Atkinson tuh menurut gue udah kayak alien. Saking anehnya, saking absurdnya bisa bikin orang ngakak banget. Slapstick. Tapi ketika kita lihat mayoritas masyarakat di Amerika, mereka lebih menuntut yang namanya satir gitu. Ya, lebih menuntut berpikir. Nah, beda sama Indonesia. Indonesia dari dulu sampai sekarang seperti itu ya, sama-sama aja. Misalnya kayak Warkop DKI. Dari dulu kan kita memang legendnya Warkop DKI. Warkop DKI sangat-sangat slapstick. Meskipun lagi-lagi ketika kita melihat film-filmnya Warkop DKI itu apa ya, meskipun slapstick tapi banyak kritikan sosialnya juga, banyak yang ditekan. Jadi nggak kayak bukan tong kosong nyaring bunyinya, nggak juga. Mereka banyak loh. Kalau misalnya lu lihat kayak film-filmnya IQ Jongkok ya, coba lu tonton deh IQ Jongkok. Atau misalnya apa ya, Mana Tahan, Setan Kredit. Itu genre komedi yang sebenarnya slapstick, kekonyolan. Warkop DKI lagi-lagi ya, Dono Kasino Indro, cuma banyak narasi kritik sosial tuh di dalamnya. Mahasiswa zaman Orba seperti apa gitu loh. Itu lu perhatikan deh, itu di Warkop DKI. Atau Opera Van Java itu kan slapstick juga gitu. Jadi memang kita terjebak dalam genre komedi yang seperti itu kalau buat gua. Masyarakatnya karena kita cultural seperti itu ya. Kalau misalnya mau ngomongin genre yang lebih ke satir lagi nih, bisa kritikan ada misalnya nih, yang kemarin kan banyak tuh yang kritik politik ya kan, kritik pemerintah ya dibikin jadi komedi. Itu butuh pemikiran, tapi buat gua itu hanya dalam batas negara kita doang nih. Karena kita kan yang tahu culture kita seperti apa. Kita yang tahu permasalahan kita seperti apa. Ya kan? Misalnya kritik Pak Prabowo, masalah joget-jogetnya. Tapi kan itu negara kita doang yang tahu. Kalau misal kita mau keluarin film kita ke luar negeri, orang luar negeri mana peduli. Kita harus cari yang lebih pengetahuan secara internasional lagi kan. Pengetahuan secara general lagi dalam dunia gitu. Supaya bisa komedinya dinikmati sama luar negeri. Dalam hal itu menurut gue kita lebih cenderung ke slapstick, kekonyolan kita, karena memang pada dasarnya orang Indonesia itu udah lucu, udah ngakak gitu loh, ya kan? Dan apalagi yang paling parah menurut gue, Indonesia itu selalu konyolnya itu menjelek-jelekan ke apa, kekurangan orang lain. Itu permasalahan itu. Lu coba deh ingat-ingat lagi deh semua film Indonesia. Ya terakhir kan kita ngomongin film Agak Lain ya. Gue udah bahas juga reviewnya tuh Agak Lain. Sama kan Agak Lain ada orang yang bisu tuh. Oh iya. Tapi itu ngakak kan. Lu pasti pada ngakak kan. Karena memang kita suka mentertawakan kekurangan orang lain. Dan bukan itu nggak etis atau bagaimana. Dan memang orang yang misalnya bisu itu ditertawakan juga senang. Itulah orang Indonesia. Itulah orang Indonesia yang memang kita apa ya, secara hati kita itu ya udah biasa hal-hal seperti ini, saling tertawain satu sama lain, bully-bulian gitu udah biasa kita gitu loh. Ya, tapi itulah yang jadi dasar komedi kita gitu. Banyak yang suka komedi yang berpikir, tapi ketika kita lihat mayoritas ya susah ya. Lebih banyak yang ngomongin ras misalnya. Kalau lihat kayak di film Comic Ed deh. Comic Ed kan yang kalau nggak salah tuh Kemal Palevi sama Mas Arif Kriting. Mas bukan. Sama Kemal Palevi sama Ko Ernest. Ya kan, Ko Ernest yang Chinese gitu. Dikatain sipit. Abis itu Kemal Palevi yang Arab gitu. Itu kan apa, adu-adu ras, dan kita ngakak kan. Atau ngomongin agama lebih parahnya lagi, toleransi kita. Kemarin di Agak Lain juga ada tuh. Misalnya narasi agama Ustadz vs Pendeta gitu. Itu kocak.
ya kan? Kocak. Tapi memang itu masalah apa ya? Masalah perbedaan kita, multikultural kita. Itulah Indonesia. Gitu. Tapi itu menurut gua kurang cocok ketika kita mau bikin expand film-film kita keluar gitu. Nah, kalau buat gua ya justru yang buat kita lebih efektif adalah horor sebenarnya, genre horor. Kenapa? Karena genre horor lebih universal, lebih bisa diterima sama semua masyarakat. Semua masyarakat di dunia rata-rata pasti punya ketakutan yang nggak beda jauh gitu loh. Ngelihat setan yang begini pasti semua takut gitu, ya kan? Dan kalau kita compare sama luar negeri, mohon maaf ya, kita termasuk yang paling serem gitu. Mungkin sama Thailand kali ya, sama Jepang juga kali ya. Tapi ya kalau Amerika, Eropa ya elah, negara-negara barat nggak ada serem-seremnya. Zombie ya elah, zombie mana serem gitu loh. Vampir, bahkan vampir Cina yang lompat-lompat gitu nggak apa, masa setan dikasih jimat begini udah berhenti gitu. nggak kayak cupu ya, mau dibikin film nggak ada adrenalin yang sampai, kan kita mau horror itu kan mau ditakut-takutin, dan menurut gua paling efektif ya Indonesia yang lebih keren gitu. Gila, lu kurang serem apa setan-setan Indonesia? Kuyang men, kuyang. Ini lagi-lagi ya, bukannya gua suka horor Indonesia, gue justru ketika ngelihat kayak KKN, Pengabdi Setan oke lah, narasi cerita bagus lagi tapi maksudnya rata-rata film-film horor Indonesia yang main kayak kemarin ada yang minta gue review apa Kereta Berdarah ya elah, kayak apa Siksa Neraka. Gue kalau buat gue tuh gue nggak banget, gue nggak mau nonton begituan, bukannya karena gue takut ya, justru karena gue nggak takut, setan-setan cheap gitu, buat gue murahan, cuman main takut-takutan gitu, secara ceritanya kurang gitu. Nah, inilah permasalahan Indonesia. Ketika kita mau expand, ya kita harus concern dalam hal ceritanya nih, penulisan ceritanya dulu dibikin bagus. Lu fokus dulu bikin film cerita, karena rata-rata film horor Indonesia yang dibuat di sini itu cuman ngincer kita keluarin duit sedikit-dikitnya tapi dapat sebanyak-banyaknya, karena orang Indonesia gampang banget tuh sorry nonton ya kan, ya yang penting ada poster setan begitu, wow langsung gue pengen nonton gitu kan. Orang Indonesia seperti itu karena kita dari dulu kebudayaannya konteksnya begitu, dari dulu emang ditakut-takutin, dari dulu udah seperti ini gitu loh. Jadi ya gampang, tapi kalau mau orang luar kan kita perlu ya sinema yang bagus lah. Nah, tapi buat gue tadi lagi setannya udah cukup bisa membuat orang takut. Gue yakin banget ya, misalnya ya kuyang, tadi kan gue bilang kuyang bos, kuyang itu kan lu bayangin ya, kepala bisa terbang-terbang, ada usus kemana-mana, gelewer, gila, itu kan kurang serem apa gitu kan. Itu kan mitos dari Kalimantan Timur tuh, kuyang. Ya kan kita punya kebudayaan ya, kita punya sejarahnya seperti apa, itu kan bisa kita explore. Atau misalnya wewe gombel bos, wewe gombel Wewe gombel kan gila, nenek-nenek keriputan, teteknya kemana-mana, gelewer-gelewer. Itu ngeri banget. Dan pandangan universal terhadap sebuah hal yang menakutkan selalu sama kan. Makhluk yang aneh dilihat tidak normal gitu loh, bisa gue bilang. Tidak lazim, aneh, kayak bikin hati gak enak, itu kan definisi horor sebenarnya gitu. Dan itu memang kita yang paling kuat buat gua gitu. Pocong, kuntilanak, sundel bolong. Lu bayang sundel bolong, gimana nggak ngeri gitu. Bolong busuk begitu, ya kan, itu gore-nya, brutalnya kita paling jago dibandingkan luar. Ya elah, vampir luar kan, lu lihat film Twilight, buset, yang bukannya takut, yang ada kita tergila-gila sama vampirnya, kegantengan bos. Si Edward Cullen ya kan. Nah kalau Indonesia, wah boro-boro ganteng, lu baru ngelihat sedikit langsung nggak bisa tidur lu 2 hari 2 malam gitu kan. Ngelihat pocong isinya belatung semua mukanya, kurang ngeri apa gitu. Itu potensi yang kita punya ya, IP yang harusnya kita bisa expand ke luar negeri dengan cerita yang bagus. Nah balik lagi nih ya kan, kalau misalnya kita mau ngomongin horor, kita bisa nih, paling bisa dibandingkan komedi tadi yang buat gue terlalu segmented untuk masyarakat Indonesia doang. Kalau misalnya di luar negeri susah gitu ya, beda konteks. Nah kalau horor bisa, tapi butuh bantuan dari pemerintah. Ini yang pengen gue ngomongin selanjutnya. Terakhir ya pemerintah harus turun tangan ya, lewat gimana caranya akses ke internasional seperti apa. Itu kan harus dibantu pemerintah tuh, akses, ya kan. Hak ciptanya seperti apa, gimana caranya bisa dibantu ke OTT yang ada. Ya Netflix udah jadi salah satu aplikasi yang sangat-sangat bisa memperluas Indonesia ke mancanegara gitu. Ya kayak misalnya ini kan kemarin balik lagi Garis Kretek, kurang mendunia apa, kurang global apa ya. Belum, tapi regulasinya juga kita harus
benahi lagi ya, bajakan jangan sampai nih aplikasi harus dikasih hukuman yang setimpal, harus benar-benar konsisten ngeblokir situs bajakan yang ada gitu loh. Itu kan regulasi, belum infrastrukturnya ya kan, production kita seperti apa, tempat syutingnya bagaimana ya kan, teknologinya bagaimana, dan yang paling utama pendidikannya masyarakatnya harus dididik dulu nih, jangan cuma sekedar suka sama horor-horor yang murahan. Buat gua nih murah-murahan ya udah entertain. Menurut gua perlu kita benahi lagi pendidikannya, kualitasnya gitu kan. Karena memang lagi-lagi ya tingkat pendidikan di Indonesia itu sejalan loh, kalau lihat statistiknya ya sejalan dengan apa yang ditonton gitu loh. Kalau misalnya memang orang yang lebih berpendidikan cenderung mau nonton film yang memang secara film ada narasinya, ada apa yang mau disampaikan, nggak cuma sekedar gore doang, sekedar horor-horor takut-takutan doang, jump scare doang gitu. Lu bayangkan kombinasi mematikan dari pemerintah yang luar biasa mensupport ya kan sineas Indonesia dan sineas yang punya otak kreatif, penulisan cerita yang baik, ditambah IP kita, mitologi kita, mitos kita, sejarah kita mengenai setan-setan gitu, ya kan? Ya kan kayak kita kan punya sejarah bagus gitu. Kuyang itu kan, lu bayangin Kuyang itu di Kalimantan awalnya ada cuman cerita mitos untuk menakuti anak-anak jangan sampai main ke hutan. Karena kalau ketika lu ke hutan, ya kan? Ini wewe gombel. Wewe gombel culik anak kan. Nah, makanya wewe gombel itu kan bertujuan untuk ya orang tua. Orang tua jangan sampai lu bersikap jahat lah ke anak gitu kan. Kalau misalnya Kuyang, ya, anak-anak jangan sampai lu main ke hutan karena banyak binatang buas. Ini kan kearifan lokal nih kalau kalian pelajaran di sekolah gitu. Jangan lu ke hutan ada binatang buas, makanya dikasih cerita Kuyang lah, ya kan, kepala bisa terbang, ngisep darah, ususnya kemana-mana, itu ngeri banget. Belum jelangkung lah apa kan, kita setannya banyak. Lu bayangkan kombinasi pemerintah, sineas, setan kita, IP kita keren, mantep banget sih. Ya itu pasti bisa mendunia. Pasti bisa mendunia, gue yakin banget ya. Yang penting kita benahi satu-satu ya. Dan buat gue lagi-lagi komedi horor gue lebih pilih dibandingkan komedi, meskipun gue lebih suka untuk sementara film-film kita di komedi ya. Keren, kemarin Agak Lain keren banget, Big Four keren banget, ini Ngeri-Ngeri Sedap bagus banget. Sebenarnya drama kita juga bagus, cuman memang kalau mau di compare lagi-lagi sama Amerika masih sulit ya. Tapi horor kita paling berpotensi kalau memang bener-bener dibuat sepenuh hati gitu ya. Bang Joko Anwar, saya sangat-sangat kita berharap semua sama Anda ya. Memang sebagai menurut gue ikon horor kita, memang sutradara Joko Anwar yang paling gue bisa respect sih. Keren sekali Bang Joko. Memang kalau bikin film horor ada narasinya, ada yang pengen disampaikan. Itu gue menurut gue inilah yang memang harus dicontoh nih sama sutradara-sutradara lain gitu ya. Oke, gitu, semoga kalian paham sama apa yang pengen gue sampaikan hari ini ya. Kita dukung terus perfilman kita dan semoga Indonesia kedepannya bisa go internasional dengan genre horror kita, terutama dengan perbaikan kualitas perfilman kita. Jangan lupa, ini gue ada, waduh sorry nih, bentar. Baju nih. Nah, ini ya baju ini Spider Fisher, gue yang gambar sendiri ya. Tolong kalau misalkan pengen beli, linknya gue taruh di bawah nih ya. Ini gambarnya sketsa otak dari ide gue semua ya. Konsep dari gue semua, Spider Fisher filosofinya bisa dicek, linknya gue taruh di bawah. Dan banyak banget baju yang lainnya, kalian bisa cek nanti di link gue taruh di bawah ya. Dan membership community, nah kita udah punya membership community. Kita bagi 2 level, ada yang critical thinking, ada yang ngelantur thinking gitu. Benefitnya apa aja bisa dicek. Langsung dicek aja di membership ya. Itu banyak, ada diskon untuk merchandise, ada yang tiket gratis buat nobar nanti, ada yang live khusus membership, ada yang video khusus membership untuk yang di ngelantur thinking, dan banyak emoji yang udah gue sediain, gue ilustrasi dari gue, kalian bisa pakai nanti di video atau live gue gitu ya. Untuk Discord discuss juga bisa di join untuk membership community ya. Grup WhatsApp, kalau buat yang udah join membership jangan lupa grup WhatsApp join ya, biar gue bisa kontak kalian. Kita punya langsung kontak, kita bikin grup khusus buat membership community ya. Jadi join grup WhatsApp, gue taruh linknya di bawah ya. Oke, ya gitu aja ya sebenarnya untuk pembahasan gue kali ini. Nih gue takut poin gue ada yang kekurangan nih. Kritik sosial ya semuanya ya udah gue jelasin ya. Udah jelas kan kalian ya? Oke, ya kita jumpa di video besok. Jangan lupa ya, hari ini harus tayang nih gara-gara editor gue. Kesel banget gue ya. Tapi semoga besok kalian tonton itu Old But Gold yang kontroversial sekali videonya ya. Oke, bye bye semuanya. Kita matikan manual karena saya tidak ada kameramen di sini. Bye bye.